Saudara mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengklaim penggantian dirinya sebagai Panglima akhir 2017 lalu berkaitan dengan kebijakannya mengharuskan jajaran TNI menonton film Gerakan 30 September PKI. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengutarakan keinginannya agar para sineas membuat versi baru film G30 SPKI untuk generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita. Bung kameramen kelihatannya sedikit agak lemes nih. Ada berita apa ini? Lemes Bung Alfian, karena sampai detik ini belum ada komando nobar film G30 SPKI dari Panglima TNI Bung Alfian. Jadi Bung Alfian, yang menarik adalah kalau kita melihat beberapa berita, dulu waktu Gatot tuh sempat dikomplain kenapa mengkomandokan nonton film G30 SPKI Bung Alfian. Sampai Gatot ngomong, itu perintah saya gitu. Kemudian beralih ke Hadi Bung Alfian yang kumisnya tebal itu, dia bilang silahkan nonton. Silahkan nonton. Nah ini Panglima TNI yang baru, Yudo Margono ya namanya. Belum ada arah-arah ke sana nih Bung Alfian. Nah, menurut Bung Alfian, mungkinkah beliau berani mengajak nobar film kekejaman G30 SPKI Bung Alfian? Pemirsa, kita sempat membersamai rombongan kawan-kawan Gerakan Masyarakat Jakarta GMJ beberapa hari yang lalu di Lubang Buaya untuk menapaktilasi perjalanan kekejaman G30 SPKI yang alhamdulillahirabbil alamin. Kita simak dulu azan berikut ini. Merespon tentang beranikah Bapak Panglima TNI Pak Yudo Margono memberikan instruksi atau memberikan perintah kepada seluruh jajaran TNI se-Indonesia untuk melakukan nonton bareng atau nobar film G30 SPKI. Seharusnya berani. Saya tidak cukup punya pengetahuan yang kuat, tapi yang saya tahu beberapa kali saya berinteraksi dengan teman-teman di tingkat bawah, sebutlah teman-teman di Kodim, teman-teman di Koramil, dan teman-teman Korem yang ada dalam pergaulan saya di berbagai daerah. Mereka hanya bilang, kami tidak boleh menyebut 3 huruf itu. 3 huruf itu P, K, I. Nah itu nggak tahu, mungkin harus ada penjelasan. Karena oknum-oknum yang bertemu dengan saya coba konfirmasi, semua mengiyakan bahwa mereka mendapatkan larangan untuk menyebut-nyebut akronim atau singkatan dari yang namanya PKI itu. PKI adalah Partai Komunis Indonesia yang dengan adanya semangat kita untuk menonton bareng ini adalah sebagai bentuk mengingat rekam jejak berdarah, rekam jejak sadis, bengis, dan penuh dengan dendam yang luar biasa. Maka untuk Pak Yudo Margono, saya Alfian Tanjung mengusulkan pada Bapak bisa memerintahkan atau menganjurkan atau memberikan satu perhabaran agar seluruh masyarakat kembali memutarkan film G30 SPKI, hal mana ini merupakan sebuah fakta sejarah yang pernah terjadi di mana ada pemberontakan yang didalangi dan yang juga dilakoni. Jadi dalangnya dan pelakunya adalah Partai Komunis Indonesia yang dilangsungkan tanggal 30 September dini hari masuk ke 1 Oktober tahun 1965. Begitu Bung kameramen. Iya, Bung Alfian. Karena menurut saya Bung Alfian, kalau pengingatan sejarah tentang PKI ini tidak disiarkan atau tidak diberitahu, atau anak muda lah Bung Alfian yang tidak mengetahui tentang hal ini menjadi angin segar bagi PKI Bu Alfian. Karena kemarin ketika saya membersamai Bu Alfian dengan teman-teman GMJ, itu memang aura atau hawa-hawa sadis PKI itu sangat terasa ya Bu Alfian. Dan jadi Bu Alfian, kan harusnya Panglima TNI nggak perlu kita uyak-uyak Bu Alfian. Kan kalau misalkan mau 17-an, itu H-1 bulan, itu biasanya sudah ramai tuh Bu Alfian. Atribut-atribut. Nah ini kan H-min berapa ini film G30 SPKI? Minimal dia ngasih kata kunci, ayo jangan lupakan orang-orang atau kelompok yang pernah melakukan pemberontakan. Ini kenapa tidak dilakukan Bung Alfian? Ya yang jelas
keinginan kembali melakukan reinkarnasi Partai Komunis Indonesia itu berjalan di banyak lini, di banyak pintu. Maka ketika ada yang menyebutkan komunisme gaya baru, saya mencoba untuk memakluminya sebagai sebuah temuan dan fakta yang mungkin di situ ada Pak Profesor Taufik Bahauddin maupun beberapa tokoh-tokoh lain. Saya menyebutnya hidupnya kembali PKI, the real comeback PKI. Jadi artinya ada yang disebut komunis gaya baru, ada PKI, karena temuan saya kongres-kongres PKI sejak tahun 1967 itu berlanjut sampai 2020 di kongres yang ke-12. Nah, kemudian ada pandangan-pandangan sosialis komunisme yang kemudian akhirnya mereka menjadi satu semistri komunisme yang kelihatannya mereka mendapatkan tempat bertumbuh yang sama. Karena sejak 2014 di negara ini hal-hal yang berbau komunisme PKI mendapatkan tempat yang sejuk, tempat yang adem, yang ayem, yang mendapatkan proteksi, pembelaan, dan orang-orang yang mencoba mempersoalkan PKI secara tegas itu mendapatkan perlakuan yang membuat kita mempunyai tanda tanya, termasuk adanya ucapan terhadap ulang tahun PKC pada tahun 2021 ya, itu kan disampaikan dengan terbuka oleh Ibu Megawati terhadap kakak tuanya atau abang, padahal PKC itu berdirinya lebih belakangan daripada PKI. Kalau PKI tahun 1920 tanggal 23 bulan Mei tahun 1920, sementara PKC tahun 1921. Nah, sekali lagi soal persoalan PKI ini, saya ingin mengatakan kita seluruh masyarakat Indonesia tidak bisa melupakan dalam ingatan kita betapa mereka telah menimbulkan banjir darah. Mereka telah melakukan banjir darah, menjarah merah, merah menjarah. Dan itu adalah satu fakta sejarah yang terjadi tahun 1926, 1927, 1945, 1946, 1948, dan 1965. Yang sangat mencolok adalah 1948 dan 1965. Iya, Bu Alfian pernah kesebut sebelum 48, sebelum 65, atau sebelum PKI itu melakukan aksinya, itu sempat terjadi kondisi yang sama seperti hari ini, yaitu perebutan paksa tanah masyarakat. Nah, itu bagaimana maksudnya? Dan untuk akhir Bu Alfian, sekalian closing, apa pesan Bu Alfian atau ajakan Bu Alfian untuk masyarakat? Ya, kalau menurut saya Bu Alfian, minimal nonton itu diberikan rangkumannya atau apa, juga jangan nunggu komando Panglima TNI juga gitu Bu Alfian. Silakan Bu Alfian. Memang kasus pertanahan yang disebut land reform dulu sudah dijadikan alat berkampanye untuk PKI. PKI pernah berontak tahun 26, 27, 45, 46. Nah, yang besar itu berupa kudeta yang mengarah kepada perebutan kekuasaan negara tahun 48. Nah, karena kebijakan Pak Soekarno tidak membubarkan PKI, maka PKI melakukan penguatan-penguatan yang luar biasa dan dia bisa menjadi pemeroleh suara nomor 4 terbesar nasional. Nah, di antara sebab yang membuat PKI mendapatkan dukungan yang luas adalah dia menjanjikan masyarakat penggarap tanah atau orang yang bekerja sebagai buruh upahan tanah dan sawah-sawah para pemilik tanah bahwa dia akan mendapatkan tanah yang akan jadi milik dia. Itu persis dengan pembagian sertifikat yang dilakukan dengan simbolik yang ternyata setelah orang-orang banyak pergi, sertifikat tersebut diambil lagi. Sama dengan kasus bulldozer segala macam. Jadi kembali lagi, untuk kasus pertanahan itu seperti peristiwa Bandar Betsi, di mana terjadi pembunuhan kepada Letna Sujono, ya, itu dibunuh oleh seorang yang bernama Bebas Pak Pahan. Bebas Pak Pahan itu tokoh daripada BTI dan juga pemuda rakyat yang ada di Sumatera Utara. Bebas Pak Pahan itu adalah ayah daripada Mukhtar Pak Pahan. Ya, Mukhtar Pak Pahan itu adalah tokoh yang pernah memimpin SBSI. Tahun 1960-an, tahun 50-an namanya SOBSI. SOBSI, O-nya dihilangkan tinggal SBSI. Sekali lagi, bahwa kasus pertanahan
banyak terjadi di banyak tempat yang menimbulkan banyak korban, maupun mereka berani menyerang pesantren, menyerbu rumah Pak Kiai, membakar pesantren Gontor, dan mereka juga menyerbu pesantren-pesantren yang bersifat tradisional di kampung-kampung, dan termasuk pesantren yang cukup legendaris yaitu Sabilil Muttaqin yang ada di Magetan yang bersisian dengan Madiun. Nah, itulah pemirsa, kita sama-sama menganjurkan nonton bareng film G30 SPKI agar dibersamai oleh banyak tokoh-tokoh yang bisa menjelaskan ini. Lakukanlah nonton bareng film G30 SPKI yang pernah terjadi tahun 1965, yang otak dan pelakunya adalah PKI, dan kita akan tetap mewaspadai dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan semisal daripada gerakan PKI yang pernah berbuat untuk merusak perjalanan keutuhan, kebinekaan, dan persatuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.